du trennst dich jetzt. Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Bridge. Film ini akan mengisahkan tentang fenomena aneh mengenai sebuah bata hitam yang menutupi semua bangunan di dunia. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, diperlihatkan seorang pria bernama Tim yang merupakan seorang programmer. Saat tengah bekerja, Tim merasa tak fokus dan terbayang-bayang tentang kehamilan istrinya. Ternyata, beberapa bulan yang lalu, istri dari Tim mengalami keguguran sehingga dia pun merasa frustasi dan belum bisa melupakannya. Istri dari Tim yang bernama Liv sudah mencoba menghibur suaminya agar tak larut dalam kesedihan. Namun, semuanya sia-sia. Tim masih terus kepikiran anaknya yang telah meninggal. Suatu hari, ketika Liv ingin memberikan hadiah kepada suaminya berupa mobil, terjadi kebakaran hebat di salah satu perusahaan teknologi bernama Epsilon yang tak jauh dari sana. Liv lalu mengajak Tim untuk masuk ke dalam mobil barunya berharap dia merasa senang. Namun, Tim menunjukkan raut wajah biasa saja yang membuat Liv pun merasa sakit hati. Saat malam hari, Liv terus meneteskan air matanya dan berpikir bahwa hubungannya bersama Tim sudah tak bisa dipertahankan. Keesokan paginya, Liv mengatakan kepada Tim bahwa dia ingin berpisah sebab Tim yang sudah tak memperdulikannya. Ketika Liv akan keluar dari apartemennya, ia pun merasa terkejut sebab pintu keluar telah tertutup oleh bata hitam yang sangat aneh. Tim yang juga melihatnya pun langsung merasa bingung dan bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Liv lalu berlari ke arah jendela dan membukanya. Tak diduga, bata hitam itu juga menutupi area jendela. Kini, mereka pun tak bisa kemana-mana. Di samping itu, sinyal jaringan di ponsel mereka pun juga menghilang secara tiba-tiba. Tim bersama Liv mencoba mencari cara barangkali bata hitam yang menutupi jalan keluar bisa dihancurkan. Namun, saat mereka mencoba mengebornya, bata hitam itu masih tetap utuh seakan lebih kuat dari besi. Mereka berdua pun mulai merasa frustasi dan tak tahu harus berbuat apa. Liv yang teringat bahwa di samping kamar mereka ada kamar lain, ia pun langsung mengebornya dan melihat kedua orang yang ada di sana. Tim langsung menyapa mereka dan bertanya apakah pintu keluar mereka juga tertutup bata hitam yang sangat aneh. Kedua orang itu pun menganggukkan kepalanya. Mereka berdua lalu mengenalkan nama mereka yang bernama Anna dan juga Marvin. Mereka berdua juga sepasang suami istri. Anna lalu bertanya balik kepada Liv apakah ada bantuan yang akan datang, sebab ia sangat takut sekali dan tak ingin mati di dalam sini. Liv langsung menenangkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Ia juga berjanji akan mencari cara untuk keluar dari tempat ini. Tim lalu berteriak dengan mengatakan siapakah dalang di balik semua ini. Liv mencoba menenangkannya dan mengajaknya berpikir jernih. Namun, Tim sudah terlanjut emosi dan tak bisa mengendalikan dirinya. Ia pun langsung melempar ponselnya ke arah bata hitam di depannya. Tak diduga,
Sebuah chip di ponselnya yang terbuat dari logam pun langsung menempel di bata itu. Tim yang melihatnya pun merasa aneh dan berpikir bahwa bata itu mengandung elektromagnetik. Untuk memastikan kebenaran persepsinya, tim bersama Liv langsung menempelkan berbagai benda berbahan logam di bata itu. Benar saja, benda-benda itu langsung tertempel yang membuat mereka pun langsung terkesan. Tim pun lalu bertanya-tanya tentang bata hitam apakah sebenarnya ini. Tak lama kemudian, benda-benda yang mereka tempelkan sebelumnya pun langsung terlempar ke arah mereka dengan cepat. Beruntungnya, tim berhasil melindungi Liv walaupun tubuhnya harus terluka karena terkena tusukan dari benda-benda yang terlempar. Melihat pengorbanan suaminya, Liv langsung berpikir bahwa suaminya masih mencintainya. Ia pun seketika merasa bersalah karena memutuskan untuk berpisah dengannya. Liv lalu mengobati tubuh suaminya dan mengambil berbagai benda yang masih tertancap. Malam harinya, mereka berdua saling bercerita dan mengingat momen bahagia mereka dahulu. Tim juga mulai sadar bahwa dia terlalu larut dalam kesedihan sehingga dia mengabaikan istrinya. Mereka berdua lalu saling menyadari kesalahan mereka masing-masing yang mereka perbuat di masa lalu. Tak lama kemudian, terdengar teriakan dari Anna yang berada di kamar sebelah. Merasa terjadi sesuatu dengannya, tim bersama Liv langsung membobol dinding tetangganya dan memanggil nama dari Anna. Mereka berdua lalu berkeliling di kamar itu dan melihat berbagai bekas darah yang ada di lantai. Merasa jika ada yang tak beres, tim pun mengambil tongkat bisbol untuk berjaga-jaga. Ketika mereka memasuki ruang kamar, mereka pun menemukan Anna yang sudah tak sadarkan diri. Tim bersama Liv pun mengira bahwa semua ini adalah ulah dari Marvin. Tak lama kemudian, muncullah Marvin yang langsung menyerang tim. Perkelahian pun langsung terjadi di antara mereka. Dengan sekuat tenaga, tim mencoba menguasai keadaan dan terus mengejar Marvin. Namun, Anna yang sudah sadar pun langsung melindungi Marvin dan mengatakan bahwa semua ini salah paham. Ia menjelaskan bahwa ia tak sadarkan diri karena perbuatannya sendiri yang mencoba memukul dinding. Ia melakukan hal itu karena merasa frustasi dan tak kuat lagi dengan keadaan di tempat ini. Mendengar hal itu, tim pun langsung meminta maaf kepada Marvin karena telah menghajarnya. Marvin pun juga meminta maaf karena mengira tim adalah penyusup yang berniat menjara barangnya. Mereka berempat pun memutuskan untuk mengobrol di ruang tamu. Mereka semua lalu saling bercerita tentang kehidupan mereka sehari-hari. Tim lalu bertanya apakah Anna mengetahui bagaimana bata hitam bisa menutupi apartemen. Anna pun menjawab bahwa dia baru mengetahui semua ini ketika bangun dari tidur. Liv pun lalu menyauti bahwa dia sendiri juga begitu. Tim yang melihat ruang penyimpanan barang milik Anna, ia pun langsung pergi ke sana dan mengambil sebuah palu besar yang ditemukannya. Marvin lalu bertanya kepada tim tentang apa yang akan diperbuatnya. Tim pun menjawab bahwa dia ingin pergi ke ruang bawah barangkali ada jalan keluar di sana. Ia pernah mendengar bahwa ada bunker bawah tanah di apartemen ini. Mendengar hal itu, Marvin memutuskan untuk ikut bersama tim. Tim lalu menghancurkan lantai apartemen dan melihat ruangan lain di bawahnya. Ruangan itu dihuni oleh seorang lansia bernama Tuan Oswald dan puterinya bernama Lea. Tim lalu turun ke bawah lebih dulu dan memanggil nama dari Tuan Oswald. Namun, tak ada satupun jawaban darinya. Oswald? Ketika tim membalikkan pandangannya, Tuan Oswald sudah berdiri di belakangnya sembari memegang pistol. Tim langsung mengatakan bahwa dia tak ada niat jahat. Tuan Oswald pun merasa tak percaya dan semakin mendekatkan pistolnya ke arah tim. Pada akhirnya, datanglah Lea yang langsung menenangkan ayahnya. Lea juga meminta maaf kepada tim karena tindakan dari ayahnya. Tim pun lalu mengatakan tak apa-apa. Liv bersama yang lainnya pun lalu menyusul tim untuk turun ke bawah. Ketika mereka semua sudah berkumpul, Lea mencoba bertanya tentang apa yang akan mereka rencanakan.
Tim mencoba menjelaskan jika dia pernah mendengar bahwa di bawah apartemen ini memiliki sebuah bunker bawah tanah yang mempunyai jalan keluar. Ia ingin pergi ke bunker itu. Menurutnya, bunker itu tak mungkin tertutup oleh batas sebab tempatnya yang sangat dalam di bawah tanah. Lea pun lalu meminta ikut kepada Tim. Kini, mereka berenam akan pergi bersama-sama mencari jalan keluar. Sebelum kembali menghancurkan lantai, Tim menemukan kamera tersembunyi yang terpasang di ruangan dari Tuan Oswald. Ia pun berpikir mungkin mereka sedang dijebak di dalam permainan gila dari pemilik apartemen. Pemilik apartemen ini bernama Tuan Freeman. Tuan Oswald lalu angkat bicara bahwa ruangan dari Tuan Freeman berada di sampingnya. Dengan bergegas, Tim langsung menghancurkan dinding di ruang dapur dan mencari keberadaan dari Tuan Freeman. Sekali-kali, Tim memanggil nama dari Tuan Freeman sebab ruangannya yang terlihat sepi. Saat mereka memasuki ruang depan, mereka pun dibuat terkejut setelah melihat Tuan Freeman yang telah tewas. Mereka semua lalu bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dengannya, apalagi tubuhnya yang dilumuri banyak darah. Tim yang melihat ponsel dari Tuan Freeman pun langsung mengambilnya. Di ruangan yang lain, Liv menemukan koran milik Tuan Freeman yang memberitakan tentang kebakaran di perusahaan Epsilon. Liv lalu berpikir mungkin kejadian ini ada kaitannya dengan kebakaran di Epsilon, sebab perusahaan itu bergerak di bidang teknologi. Marvin pun merasa tak sepakat sebab hal itu tak masuk akal. Ia malah beranggapan bahwa semua ini adalah ulah dari alien atau UFO. Marvin lalu menghancurkan lantai ruangan dan mengajak mereka untuk kembali melanjutkan perjalanan ke bunker bawah tanah. Setelah berhasil dihancurkan dan turun ke bawah, mereka pun berniat mencari pemilik ruangan itu yang bernama Anton. Dia merupakan teman programmer dari Tim. Sementara itu, Tuan Oswald tak mau ikut turun sebab ia tak ingin merepotkan mereka. Di usianya saat ini, ia tak bisa berbuat banyak. Lea lalu meyakinkan ayahnya bahwa mereka pasti keluar dari tempat ini. Saat mereka semua berkeliling ke berbagai ruangan untuk mencari Anton, muncullah seorang pria bernama Yuri yang mengenalkan namanya dan beralasan bahwa dia merupakan teman dari Anton. Tim lalu bertanya kepadanya tentang di mana Anton. Dengan raut wajah sedih, Yuri pun mengantarkan mereka ke kamar dari Anton. Tak diduga, Anton ternyata telah tewas. Melihat hal itu, Tim pun merasa tak percaya dan bertanya kepada Yuri tentang apa yang terjadi dengan Anton. Yuri pun menjawab bahwa dia juga tak tahu. Saat ia baru tiba di sini, Anton sudah tak bernyawa di ranjang tidurnya. Mereka pun lalu berpikir bahwa yang terjadi dengan Anton sama halnya dengan Tuan Freeman. Di sebuah meja, Lea menemukan catatan milik Anton yang menggambarkan perhitungan aneh. Ia pun lalu bertanya-tanya tentang perhitungan apakah yang dilakukan oleh Anton. Ketika Lea akan mengabari teman-temannya, datanglah Yuri yang mengatakan bahwa catatan itu adalah pekerjaan dari Anton yang memprogram sesuatu. Perhitungan itu sebuah hal yang biasa. Marvin lalu mengajak mereka semua untuk kembali turun ke ruang bawah. Tak disangka, mereka pun telah tiba di bunker bawah tanah yang merupakan tujuan mereka. Tim bersama Liv lalu berjalan paling depan untuk menuju ke pintu keluar. Setibanya di sana, mereka pun merasa tak sabar dan ingin keluar dari tempat ini. Namun, ketika mereka membuka pintu itu, betapa terkejutnya mereka setelah melihat bata hitam yang ada di balik pintu itu. Mereka semua pun merasa tak percaya dan menganggap bahwa semua ini mustahil. Bagaimana mungkin sebuah bata hitam bisa menembus ruang bawah tanah? Marvin yang merasa kesal pun lalu mengambil pistol milik Tuan Oswald dan menembaknya ke arah bata hitam. Tak diduga, peluru pistol itu pun langsung memantul balik ke arah mereka. Tuan Oswald harus menjadi korban atas tindakan dari Marvin. Lea pun langsung merasa histeris dan juga menangis ketika melihat apa yang terjadi dengan ayahnya.
Marvin lalu pergi dari sana dan menyendiri di sebuah ruangan. Ia merasa bersalah atas tindakan yang dilakukannya. Istrinya pun mencoba menenangkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, Marvin masih tetap merasa bersalah dan tak tahu harus berbuat apa untuk membayar perbuatannya. Ketika mereka semua tengah frustasi dan berpikir tak ada harapan untuk keluar, Yuri pun lalu angkat bicara dan mengatakan bahwa di luar sana telah terjadi perang dunia. Radiasi nuklir mungkin menyebar ke seluruh penjuru dunia. Bata hitam yang menutupi apartemen ini adalah perlindungan dari dunia luar yang sengaja diciptakan untuk mereka. Mendengar hal itu, sebagian dari mereka pun merasa percaya dan masuk akal dengan ucapan dari Yuri. Namun, Liv merasa tak percaya dan menganggap bahwa semua ini bukanlah kebetulan. Pasti ada suatu kesalahan yang terjadi di sini. Tim pun lalu mendatangi Liv dan menyuruhnya untuk menerima keadaan yang terjadi. Namun, Liv tetap bersikeras bahwa tak ada perang nuklir di luar sana, dan semua ini bukanlah kebetulan. Liv lalu meyakinkan Tim agar dia mempercayainya dan mereka tak boleh menyerah mencari jalan keluar. Pada akhirnya, mereka pun memutuskan untuk kembali bergerak dan mencari petunjuk untuk keluar dari sini. Tim yang teringat kamera CCTV di ruangan dari Lea, ia pun berniat mencari tempat pengawas dari kamera itu. Sementara Lea bersama Liv, mereka mencoba memahami perhitungan milik Anton, barangkali perhitungan itu adalah petunjuk. Yuri yang melihat mereka pun lalu mengatakan bahwa usaha mereka akan sia-sia. Di ruangan dari Tuan Vimen, Marvin menemukan sebuah remote yang cukup mencurigakan. Ia pun lalu menunjukkannya kepada Tim. Mereka semua lalu bertanya-tanya tentang apa kegunaan dari remote itu. Tim lalu memiliki ide dengan meniupkan sebuah kapur ke arah remote itu. Tujuannya adalah untuk mengetahui bekas sidik jari dari remote itu. Saat Tim mencoba menekan beberapa angka sesuai bekas sidik jari di remote itu, tak diduga sebuah ruangan pun langsung terbuka. Saat Tim memasukinya, ruangan itu adalah ruang pengawas dari semua kamar apartemen. Tanpa mereka duga, selama ini mereka telah diawasi oleh Tuan Vimen dari kamera tersembunyi. Tim lalu memanggil istrinya untuk menunjukkannya ruangan itu. Ketika Liv mengajak Lea untuk pergi, Lea pun memilih tinggal sebab ia masih merasa curiga dengan perhitungan milik Anton. Mereka semua lalu memutar rekaman sebelum bata hitam menutupi apartemen. Setelah dicek di kamera CCTV, bata hitam itu tiba-tiba muncul secara misterius. Kini terjawab sudah bahwa bata hitam itu bukanlah ulah manusia, melainkan dikendalikan oleh sesuatu. Di ruang bawah, Lea merasa terkejut setelah melihat bekas cekikan di leher dari Anton. Dengan kata lain, Anton merupakan korban pembunuhan. Karena Lea tak kunjung naik ke atas, Marvin pun diperintah oleh Tim untuk mendatanginya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan apa yang mereka temukan. Namun, di rekaman CCTV yang lainnya, mereka pun menemukan hal yang tak mereka duga bahwa Yurila yang telah membunuh Anton dan Tuan Vimen. Merasa khawatir dengan Marvin dan juga Lea, Tim langsung mengajak istrinya dan juga Anna untuk pergi ke ruang bawah. Sementara itu, di ruang bawah, Marvin melihat Lea yang kini sudah tak bernyawa. Marvin pun langsung menangis dan bertanya kepada Yuri mengapa dia melakukan semua ini. Yuri pun menjawab bahwa mereka tak boleh membuka pintu keluar, sebab akan bahaya bagi mereka. Dari arah belakang, Tim langsung mengejar Yuri setelah mengetahui kebenarannya. Tim juga mengikat Yuri di sebuah kursi agar dia tak melarikan diri. Mereka semua pun lalu bertanya-tanya apakah semua ini adalah ulah dari Yuri. Di sebuah tas, Tim menemukan berbagai buku konspirasi yang merupakan milik Yuri. Ketika tersadar, Yuri ditanyai apakah semua ini adalah ulahnya. Yuri pun menjawab bahwa dia juga tak tahu.
Yang pasti semua ini adalah pelindung bagi mereka dari perang dunia yang terjadi di luar sana. Tim yang kesal pun langsung menodongkan pistol ke arah Yuri dan menyuruhnya untuk berhenti mengatakan omong kosong. Liv lalu mengajak mereka untuk pergi ke ruang CCTV untuk melihat hal yang dilakukan oleh Anton. Liv juga menyuruh mereka agar tak terhasut dengan si konspirator gila atau Yuri. Ketika mereka mengecek ulang kamera CCTV, mereka pun melihat Anton yang memprogram bata hitam dengan ponselnya. Karena ponsel milik Anton telah dihancurkan oleh Yuri, tim pun langsung mengambil chip di ponsel itu dan memindahkannya ke ponselnya. Setelah itu, tim pun baru menyadari bahwa yang dilakukan Anton adalah memecahkan kode langka untuk membuka dinding. Ternyata, perhitungan Anton adalah teka-teki memecahkan kode dari bata hitam. Saat program telah selesai, muncullah logo Epsilon di ponsel dari tim. Ternyata, dinding ini ada hubungannya dengan perusahaan Epsilon yang terbakar. Dugaan Liv pun ternyata benar. Ketika tim memencet beberapa kode secara acak, bata hitam itu pun langsung berubah layaknya portal. Anna lalu mencoba memasukkan tubuhnya dan mengira itu adalah jalan keluar. Tanpa diduga, Anna malah terhisap ke dalamnya. Ketika mereka ingin menyelamatkannya, tubuh Anna pun langsung terputus yang membuat Marvin pun merasa histeris. Yuri yang melihat hal itu pun langsung tertawa puas yang membuat Marvin merasa marah. Pada akhirnya, Marvin pun memutuskan untuk menembak Yuri. Kemudian, ia pun melakukan bunuh diri sebab dia tak bisa hidup tanpa Anna. Kini, hanya tersisa tim bersama Liv. Mereka berdua pun merasa bingung apakah dinding itu tak bisa dibuka. Liv lalu teringat bahwa ada beberapa kilatan cahaya di dalam rekaman CCTV. Kilatan itu seperti flash yang keluar dari ponsel ketika tim memencet sebuah kode. Mereka berdua pun lalu mengeceknya dan melihat bahwa urutan kode itu adalah 6 kilatan lebih dulu, kemudian 1 kilatan, lalu 4 kilatan, dan yang terakhir adalah 2 kilatan. Saat tim mencobanya ke bata hitam, Yuri tiba-tiba bangkit dan ingin membunuhnya. Tim pun lalu menyuruh Liv untuk membuka dinding dan pergi lebih dulu. Ketika dinding bata hitam itu telah terbuka, Liv lebih memilih menyelamatkan tim dan pergi bersama. Pada akhirnya, mereka berdua pun langsung berjalan keluar dari sana. Saat sudah berada di area luar, betapa terkejutnya mereka setelah melihat seluruh bangunan yang dipenuhi oleh bata hitam. Saat mereka memasuki sebuah mobil, terdengar berita dari dalam radio yang mengatakan bahwa fenomena ini adalah malfungsi sistem dari teknologi Epsilon. Mereka yang selamat lalu diperintah untuk pergi ke sebuah tempat, dan kemudian film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.